Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita baca syarahnya, berjudul Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in, tulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, hadis Nabi yang berbunyi fayamfakhu fihi ruh, fayamfakhu fihi ruh. Yamfakhu meniup, fihi ke dalam daging, segumpal daging itu, ruh. Malaikat meniupkan daging, malaikat meniupkan ruh ke dalam segumpal daging itu. Apa ruh itu? Ma yahya bihil insan, yang membuat insan jadi hidup. Yang membuat insan jadi hidup Allah. Bagaimana Allah menghidupkan manusia? Ditiupkannya ruh. Wa huwa min amrillahi ta'ala kama akhbara, dan itu urusan Allah sebagaimana yang diberitahukan Allah dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad SAW tentang ruh. Qul, katakan, ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Allah. Ruh urusan Allah. Wal khilafu fi tahqiqihi tawilun, ikhtilaf ulama tentang hakikat ini tawil, panjang lebar. Wa lafzuhu mushtarakun baina iddati ma'anin, lafaz ruh itu memiliki banyak makna. Satu lafaz memiliki banyak makna, namanya lafaz mushtarak, banyak makna. Qala al-Qadhi Iyad, Qadhi Iyad berkata, wa aqarrahul musannif, diakui oleh Imam Nawawi wa ghairuhu, dan imam yang lain. Wa zahirul hadisi, makna zahir dari hadis ini, annal malaka yanfukhur ruha fil mutah, malaikat meniupkan ruh ke dalam segumpal daging. Waktu sperma belum, 40 hari berubah jadi darah belum, 40 hari berubah jadi daging, baru ditiupkannya ruh. Walaisa muradan, bal innama yanfukhu fiha. Kalau dilihat dari letter lek, dari makna tekstual hadis ini, seolah-olah malaikat meniupkan ruh itu ketika janin dalam bentuk daging. Walaisa muradan, tidak begitu katanya. Bal, tapi, innama yanfukhu fiha, malaikat meniupkan ruh ke dalam janin itu ba'da'an tasyakkala, ba'da'an tatasyakkala bisyakli ibni Adam, setelah janin itu berbentuk anak Adam. Waktu segumpal daging enggak, setelah berbentuk anak Adam baru ditiupkan. Wa tatasawwara bisuratihi, setelah ada bentuknya. Sebelum ada bentuknya tak ada ruh, belum ditiupkan ruh. Dalilnya apa? Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, fa khalaqnal mudghata 'idhama, kami ciptakan segumpal daging itu menjadi tulang. Fa kasawnal 'idhama lahma, lalu kami balut tulang itu dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, setelah itu kami ciptakan makhluk yang lain. Makhluk lain maksudnya bukan tulang, bukan daging, bukan darah, tapi makhluk yang sempurna, bentuk anak Adam, bentuk kita sekarang. Ai yanfukhur ruha fihi, disitulah baru ditiupkan ruh. Pahami dengan baik. Walaka an taqulu, engkau bisa saja berkata, laisa zahiruhu dzalik,
Bukan begitu makna zahirnya. Wa innama zahiruhu, makna zahirnya, makna lahirnya adalah annal irsala ba'dal arba'in as-salisah, bahwa pengiriman ruh itu setelah 40 ketiga. 40 pertama sperma, 40 kedua darah, 40 ketiga daging. Setelah 40 ketiga baru ditiupkan ruh. Al-munqadi ismul mutghah biinqidaiha, berakhirlah nama dia dari nama segumpal daging dengan berakhirnya masa 40 yang ketiga itu. Wa tilkal ba'diyah lam tuhaddad. Setelah 40 ketiga itu hari keberapa? Lam tuhaddad. Tidak ada batasan. Apakah hari ke 40, 40, 40, 120. Apakah hari ke 121, 122, 123? Lam tuhaddad. Tak disebutkan. Fayuhtamalu, ada kemungkinan annahu ba'dal arba'in as-salisah. Ada kemungkinan roh itu ditiupkan setelah 40 ketiga. Yusawwiru fi zamanin yasirin, pada dibentuk janin pada waktu yang singkat. Wa ba'da taswirihi, setelah 40 ketiga, 40, 40, 40, setelah 40 ketiga ada zamanin yasirin, waktu yang singkat. Dibentuk, setelah dibentuk yursalul malaku, ditiupkan malaikat linafkhir ruh, untuk meniupkan ruh. Summa, kemudian ra'aitu, aku melihat, aku Imam Ibnu Hajar Al-Haytami melihat. Al-Qurtubi, aku lihat kitab Imam Al-Qurtubi fil Mufhim, dalam kitabnya dia katakan sarraha, mengatakan dengan jelas, bima zakartuhu, seperti yang aku katakan, min anna taswira, bahwa pembentukan janin itu innama huwa fil arba'in ar-rabi'ah, pada 40 yang keempat. 40 pertama sperma, 40 kedua darah, 40 ketiga daging, 40 keempat baru ditiupkan ruh. Summa kaunut taswiri fil arba'in as-salisah au ba'daha, adapun pembentukan janin pada 40 ketiga atau setelah 40 ketiga, yaitu 40 keempat, alama taqarrara, seperti yang sudah ditetapkan, yunafihi ma fi riwayatin ukhar, dinafikan oleh riwayat-riwayat lain, annahu aqabal arba'in al-ula, riwayat lain mengatakan roh ditiupkan setelah 40 pertama. Biar supaya pahamnya enggak berbelit-belit, bagus kita gambar. Nutfah, sperma, 40 pertama. Alaqah, darah, 40 kedua. Daging, mudghah, 40 ketiga. Taswir, pembentukan janin, 40 keempat. Pendapat-pendapat tadi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kata dia, adalah peniupan ruh itu di sini. Tapi ada riwayat-riwayat lain mengatakan bahwa peniupan itu, kata dia, ba'da aqabal arba'in al-ula, setelah dari nutfah. Kita baca riwayat-riwayatnya. Wa ajawal Qadhi Iyad, Imam Qadhi Iyad mazhabnya Maliki. Di Maroko ada namanya Universitas Qadhi Iyad, nama kotanya Marrakesh. Banyak anak Indonesia belajar di sana, khusus mazhab Maliki. Bi anna hadhihi riwayat laisa ala zahiriha, riwayat-riwayat ini tidak bisa dipahami menurut makna lahiriahnya, makna zahirnya. Bal murad, yang dimaksud dari riwayat itu, annahu yaktubu dzalika, bahwa malaikat menulis, wa yaf'aluhu fi waqtin akhar, tapi eksekusinya di waktu yang lain. Li'anna taswira, karena pembentukan janin aqabal arba'in ula ghairu mawjud adatan, karena pembentukan janin setelah 40 pertama itu enggak ada.
Pembentukan janin itu setelah 40 ketiga. Wa inna ma yaqa'ul arba'in fil arba'in ats-tsalitsah muddatil mudghah. 40 yang ketiga itu adalah bentuknya bentuk daging, segumpal daging. Kama nassat alaihil ayatul mazkuratu, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Apa ayatnya? Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kami ciptakan daging itu menjadi tulang. Jadi sebelumnya nggak ada tulangnya, enggak, segumpal daging aja. Setelah itu kami robah daging itu menjadi tulang. Lalu kemudian tulang itu kami balut menjadi daging. Itulah yang disebut dengan 40 ke 4 itu, taswir pembentukannya. Daging dirubah jadi tulang, tulang dibalut dengan daging, terbentuklah manusia yang seutuhnya. Wa fihi nazar. Tapi pendapat ini juga perlu dinalar. Wa in aqarrahul musannifu wa ghairuhu alaih. Meskipun diakui oleh musannif. Musannif maksudnya Imam Nawawi dan ulama lainnya. Fa inna mujarradat taswiri la yastad'i khalqul izam. Karena kalau hanya sekedar membentuk daging itu tidak mesti maknanya menciptakan tulang. Membentuk daging bisa jadi membentuk daging, bentuk telinga, bentuk mulut, belum tentu membentuk tulang. Fala dalila fil ayah lima dzakarahu, maka ayat ini tidak bisa jadi dalil. Wahina idzin, ketika itu yumkin an yajma', mungkin ayujma'ah, maka bisa dikombinasikan beberapa dalil-dalil ini. Bi annahu aqabal arba'inal ula, bahwa setelah 40 yang pertama yursalul malaku, dikirim malaikat untuk apa? Litaswiri tilkal alaqah, untuk membentuk gumpalan darah, taswiran khafiyan, tapi bentuknya masih khafi, belum jelas. Untuk apa sih dikaji yang jelimet ribet ini Pak Ustadz? Karena ulama tidak mau membuang dalil. Sekecil apapun dalil itu mesti dipahami dengan baik. Kenapa enggak simple aja? Bahwa malaikat datang pada 40 yang keempat, kan selesai? Enggak bisa. Orang ada hadis yang mengatakan malaikat datang pada 40 yang kedua. Ini yang mau dijelaskan ini. Kalau gitu malaikatnya datang berapa kali? Malaikat datang setelah 40 yang pertama. Dia membentuk darah. Darah itu dibentuknya, tapi bentuknya belum lagi jelas. Summayur salu fi muddatil mudghati au ba'daha ala ma marra. Jadi di sini dikirimnya. Waktu dalam bentuk darah dikirim malaikat membentuk, tapi bentuknya masih khafi, belum jelas. Di sini baru dibentuk lagi, bentuknya sudah jali, jelas. Ini untuk mengkombinasikan antara dua riwayat. Fayusawwiruha taswiran zahiran. Maka kemudian setelah ini 40 yang keempat barulah dibentuk taswir zahiran. Kalau sana tadi khafi, kalau sini jali atau zahir, terlihat jelas. Muqaranan li khalqi azamaha, li khalqi azmiha wa nahwihi. Barulah di situ dibentuk, bentuknya jelas, matanya, hidungnya, mulutnya, telinganya, tulang. Fata'ammal dzalik, renungkan baik-baik. Fa inni lam ara man sarraha bihi. Tapi tidak ada satupun ulama yang menjelaskan seperti ini. Jadi kalau gitu siapa yang pertama kali menjelaskan seperti ini? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ulama hanya ikhtilafnya cuma dua. Kelompok pertama mengatakan malaikat dikirim 40 ke 4. Pendapat yang lain mengatakan malaikat dikirim 40 ke 2. Datang Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dikombinasikannya. Malaikat datang 2 kali. Pada 40 yang kedua dia datang membentuk darah, tapi bentuknya masih khafi. Pada 40 yang keempat dia datang lagi membentuk dalam bentuk. Dan ternyata setelah lewat ilmu pengetahuan modern sekarang, pendapat yang benar adalah pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tanya besok,
ke SPOG, spesialis objin. Nanti ditunjukkannya yang macam gambar udang itu. Ini sekian minggu, ini sekian minggu, ini sekian minggu. Ternyata darah itu pun sudah berbentuk. Au yuqalu, atau dapat dikatakan inna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Bahwa itu proses itu berbeda sesuai dengan perbedaan orang. Faminhum man yusawwaru ba'dal arba'inal ula. Ada yang dibentuk setelah 40 pertama. Wa minhum man la yusawwaru illa fil arba'ina tsalisah au ba'daha. Tapi ada pula sebagian orang yang dibentuk setelah 40 ketiga atau setelahnya. Summa ra'aitu fi riwayati muslimin. Summa ra'aitu fi riwayatin li muslimin. Kemudian saya lihat ada hadis dalam riwayat Muslim. Ma yadfa'ul jam'al awal. Riwayat ini menolak kombinasi yang pertama. Wahia, bunyi teksnya begini. Idza marra bin nutfati sintani wa arba'una lailatan. Kalau janin itu sudah melewati masa 42 malam, ba'asa ilaiha malakan. Allah mengirim malaikat ke janin itu. Fasawwaraha. Lalu malaikat itu membentuknya, membentuk janin. Wa khalaqa sam'aha. Allah menciptakan telinga janin itu. Wa basaraha, matanya. Wa lahmaha, dagingnya. Wa izamaha, tulangnya. Summa yaqulu, malaikat berkata, ya Rabb, ya Allah, azakarun am unsa? Ini janin ini kita buat laki-laki apa perempuan? Coba tengok hadisnya, hadis Sahih Muslim. Laki-laki apa perempuan? Tak ada di situ bencong disebutnya. Fayaqdi rabbuka bima syaa. Allah menetapkan sesuai dengan kehendaknya. Dia tak ada nyanyi-nyanyi orang lain. Wa yaktubul malik, wa yaktubul malak. Malaikat pun mencatat laki-laki sesuai keputusan Allah. Summa yaqulu, malaikat bertanya, ya Rabb, ya Allah, ajaluhu, matinya umur berapa? Fayaqulu rabbuka ma syaa. Kata Allah, matikan dia umur 60. Wa yaktubul malik, wa yaktubul malaku, malaikat mencatat. Summa yaqulu, kemudian malaikat berkata, ya Rabb, rizquhu, bagaimana rezekinya ya Allah? Fa yaqdi rabbuka ma syaa. Allah menetapkan sesuai kehendak Allah, bukan kehendak kita. Wa yaktubul malak, malaikat mencatat. Summa yakhrujul malak bis sahifati fi yadihi. Keluarlah malaikat membawa lembaran di tangannya. Fala yazidu wala yanqusu. Lembaran yang sudah ditulis tadi, la yazid, tak bertambah, wala yanqus, tak bisa berkurang. Habis. Fa fiha tasrih. Dalam hadis ini jelas bi anna khalqal azmi yakunu aqbal arba'in al-ula. Dalam hadis ini jelas bahwa penciptaan tulang itu setelah 40 yang pertama. Fa in hamilna khalqahu huna ala ibtidaihi. Jika kita pahami bahwa makna hadis ini penciptaannya pada setelah awal ini, wa ba'dal arba'in as-salisah ala tamamihi. Kalau kita pahami hadis ini, kalau begitu mulai prosesnya di sini, startnya di sini, tamamihi, sempurnanya di sini. Jadi jangan kontradiktifkan hadis. Yang kontradiktif itu akal kita nggak nyambung. Amkan ma dzakarna minal jam'il awal. Maka bisa diterima kombinasi antar riwayat ini. Wa illa, kalau nggak bisa juga, ta'ayyanal jam'us tsani. Maka mesti dilakukan kombinasi yang kedua. Summa ra'aitu ba'dahum dzakara ma yu'ayyidu ma dzakartuhu minal jam'aini. Kemudian saya lihat sebagian ulama ada menyebutkan pendapat yang mendukung antara dua kombinasi yang saya sebutkan ini. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, haitsu qala ba'da riwayati Muslimin al-madhkurah. Setelah mereka menyebutkan hadis riwayat Muslim di atas, fa awwalaha ba'dhum ala annal malaka yuqsimun nutfata idza sarat alaqatan ila ajza. Bahwa malaikat membagi-bagi sperma itu setelah berubah menjadi darah menjadi beberapa bagian.
Fayaj'alu ba'daha lil jildi, sebagian sperma itu menjadi kulit, wa ba'daha lil lahmi, sebagiannya jadi daging, wa ba'daha lil azmi, sebagiannya jadi tulang. Fayuqaddiru dzalika kullahu qabla wujudih, lalu kemudian ditetapkan sebelum wujud yang sempurna. Wa hadza khilafu zahiril hadis. Tapi pendapat ini bertentangan, kontradiktif, bercanggah dengan makna lahiriah, makna zahir hadis. Bal zahiruhu, akan tetapi makna zahir hadis riwayat Muslim ini annahu yusawwiruha, bahwa malaikat membentuknya, wa yakhluqu hadhil ajza, dan membentuk bagian-bagian ini kullaha, secara keseluruhan. Wa qad yakunu dzalika bi taswirihi wa taqsimihi qabla wujudil lahmi wal izam. Bisa jadi pembentukan dan pembagiannya itu sebelum adanya daging dan tulang. Kalau gitu dalam bentuk apa? Waktu masih dalam bentuk darah. Wa qad yakunu hadza fi ba'dil ajinnah duna ba'd. Bisa saja ini terjadi pada sebagian janin, tapi sebagian janin yang lain tidak begini prosesnya. Jadi bukan aturan baku. Wa marrat riwayatun fi tafsiril jam'i. Jadi Pak Ustadz, kalau begitu kontradiktifnya, makanya makin canggih ilmu pengetahuan. Sebetulnya ilmu hadis ini semakin bisa dibuktikan melalui apa? Kalau ngajinya berdua, panel kita dengan SPOG. Diundang Pak dokter spesialis kandungan, baru dia jelaskan. Oh begini. Wa marrat riwayat, nanti kita buatkan, nanti kan, jangan kemana-mana. Wa marrat riwayatun fi tafsiril jam'i taqtadi anna taswira yakunu yaumas sabi'. Sebelumnya ada satu riwayat yang menjelaskan kombinasi makna ini, bahwa katanya pembentukan itu pada hari ke-7. Wa huwa mazhabul atibba. Selama ini kita kaji mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Sekarang ada satu mazhab, mazhab atibba. Atibba ini apa Pak Ustaz? Dokter. Kalau satu tabib, kalau dua tabiban, kalau banyak atibba. Litasrihihim, karena mereka menjelaskan bi annal maniyya, sperma, idza nazala rahim, ketika sperma itu masuk ke dalam rahim, azbada wa argha sittata ayamin aw sab'ah, dia menggumpal melalui suatu proses selama 6 atau 7 hari. Wa fiha yusawwaru min ghairi istimdadin minar rahim. Selama proses itu dia dibentuk yusawwar min ghairi istimdad minar rahim. Summa yastamiddu minhu. Lalu kemudian min ghairi istimdadin minar rahim. Summa yastamiddu minhu wa tabtadi'u wa tubtada'u khututuhu wa naqtuhu ba'da salasati ayyam. Lalu kemudian diawalilah prosesnya itu ba'da salasati ayyam, setelah 3 hari setelah itu. Summa ba'da sittati ayyam, setelah 6 hari, yaitu khamis asyar, yaitu hari ke-15, 7 hari. Habis 7 hari tambah 3, 10, habis itu tambah 6, 16 hari. Yunaffadzud damu ilal jami'. Lalu kemudian disebarkan darah itu ke seluruh, fayasiru alaqah. Lalu dia pun menjadi alaqah. Alaqah darah yang menempel di dinding rahim. Summa tazharul a'dha. Lalu muncullah a'dha, anggota tubuh. Berbentuk dia, tangan, kepala, kaki. Wa yatanaha ba'duha an mamassati ba'd. Wa yatanaha. Lalu kemudian melengkung sebagiannya. Nah, itu yang nampak gambar macam udang, melengkung. An mamassati ba'd, melengkung. Wa tamtaddu rutubatin nukha. Lalu kemudian bertambah rutubah. Rutubah diambil kata rutubah, basah, bertambah basah. Summa ba'da tis'ata ayyamin yanfasilur ra's. Setelah 9 hari
barulah terpisah kepala, anil mangkibain, dari bahu. Tadi masih menyatu kepala dengan bahu. Setelah 9 hari berpisahlah kepala dengan bahu. Wal atraf anil asabi', berpisahlah jari jemari. Tadi masih menyatu. Setelah 9 hari, setelah itu barulah kepala misah dari bahu, lalu kemudian jari jemari. Qalu, mereka berkata, wa aqallu muddatin yatasawwaru dzakaru fiha salasuna yauman. Wa aqallu muddatin, minimal waktu yang diperlukan untuk proses itu 30 hari. Wa zamanul mu'tadil fi tasawwuril janin khamsatun wa salasuna yauman. Masa yang mu'tadil, tidak terlalu lama, tidak terlalu sebentar. Masa normalnya dalam pembentukan janin itu khamsatun 5 wa salasun 35 hari. Wa qad yutasawwaru fi khamsatin wa arba'ina yauman. Bahkan terkadang ada yang prosesnya itu memakan waktu 45 hari. Wa ajaba ba'duhum bijawabin akhar. Sebagian mereka memberikan jawaban lain, ghaira ma qaddamnahu, selain jawaban yang sudah kami presentasikan. Fahamala hadisal matni ala annal janin yaghlibu alaihi fil arba'in ula wasful mani. Bahwa makna hadis dalam matan arba'in yang mengatakan 40 hari dalam bentuk janin, yaghlibu alaihi, biasanya janin itu arba'in ula, 40 hari pertama wasful mani, disebut dia bentuk sperma. Wa fil arba'in as-saniyah, pada hari 40 kedua disebut sifatnya sebagai sifat darah. Wa fis salisati, 40 yang ketiga disebut sifatnya itu adalah daging. Wa in kanat hilqatuhu qad tammat, walaupun bentuknya sudah sempurna, hanya saja sifatnya disebut. 40 pertama sifat sperma, 40 kedua sifat darah, 40 ketiga sifat daging. Bukan maksudnya di situ dia dalam bentuk darah, nggak ada bentuk. Wa in kanat khilqatuhu qad tammat, walaupun penciptaannya sudah sempurna. Wa tamma taswiruhu, bentuknya sudah sempurna. Coba tulis di Google tuh proses pembentukan janin per minggu. Coba lihat, minggu sekian apa bentuknya. Proses pembentukan janin per minggu. Proses pembentukan janin per minggu. Karena biasanya janin itu sudah sekian minggu, Pak, katanya. Aku tak tahu, kata bapak tuh. Nah, itu dia. Nampak. Nah, 3 minggu ada 2, 4 minggu titik-titik, 5 minggu mulai, 6 minggu ada bentuk. Tak kontradiktif dengan 40 hari yang pertama. 40 berarti 4 minggu. Betul. Sperma. 40 yang kedua, cuman beda penghitungan dia. Dokter pakai minggu, hadis pakai 40 hari. Tidak kontradiktif antara ilmu hadis dengan ilmu kedokteran. Wa fi riwayatin fi sanadiha. Tadi yang dia sebutkan berpisahlah kepala berpisahlah kepala dari bahu, kemudian jari jemari. Itu ada videonya tuh, cari di YouTube. Wa ajaba wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fi sanadiha as-Suddi. Di dalam sanadnya ada seorang periwayat namanya As-Suddi, Imam As-Suddi, wa huwa mukhtalafun fi tawsiqihi. Suddi ini ulama jarah wa ta'dil ahli hadis ikhtilaf, riwayatnya boleh diterima atau tidak. Dia meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an wa jama'atin minas sahabah, dan dari beberapa sahabat lagi. Anna taswira la yakunu qabla 80 yauman.
bahwa pembentukan janin itu terjadi la yakunu, tidak mungkin terjadi sebelum 80 hari. 80 hari berapa minggu tuh? 80 hari 6 minggu. Pas. Coba lihat di internet, 6 minggu dah berbentuk. La yakunu qabla samanina yauman. Wa bihi akhadha tawaifun minal fuqaha. Pendapat ini diambil oleh sebagian fuqaha ahli fikih. Wa qalu, mereka berkata, aqallu ma yatabayyanu fihi khalqul walad. Batas minimal janin itu berbentuk berapa hari? Ahadun wa samanuna yauman, 81 hari. Batas minim berbentuk 81 hari minim. Li'annahu la yakunu mudghah illa fil arba'in as-salisah. Karena dia tidak mungkin menjadi mudghah daging kecuali pada 40 yang ketiga. Wala yatakhallaqu qabla an yakuna mudghah, dan dia tidak mungkin berbentuk apa-apa sebelum menjadi daging. Kalau ada ibu-ibu beribu maaf keguguran, apakah yang keluar itu darah istihadah, apakah yang keluar itu darah nifas, atau gimana? Pak Ustadz Somad, ya Bu, mohon maaf nih Pak Ustadz, ya saya baru keguguran, berlakukah bagi saya hukum nifas? Nih. Kalau dia gugur sebelum 81 hari, maka dia disebut dengan darah fasid, damun fasidun, darah rusak, damun fasid. Tapi kalau dia gugur setelah 81 hari, setelah 81 hari, atau berbentuk, maka berlaku hukum nifas. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia gugur di bawah 81 hari, tak berbentuk, gugur, cuci bersih, mandi, sholat. Karena yang keluar tadi adalah damun fasid, darah rusak. Tapi kalau dia sudah 81 hari atau berbentuk, ini Pak Ustadz baru 70 hari kok udah berbentuk, kau salah hitung. Tak mungkin dia berbentuk 70 hari. Jadi agama kita ini luar biasa lengkap. Dia bukan cerita masalah doa, tahlilan, yasinan. Agama kita ini luar biasa. Sampai cerita masalah janin. Padahal cerita janin ini baru ditemukan orang abad ke-20. Makanya waktu di panel saya dengan Pak Dokter SPOG, kata Pak Dokter SPOG, saya Pak Ustadz ada seminar dulu dengan dokter dari Amerika. Saya ceritakan, Pak Dokter Amerika dalam kitab suci kami diceritakan proses janin itu dari sperma, dari darah, jadi daging. Dalam hadis Nabi dijelaskan 40 hari jadi sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. What is your opinion about, apa pendapat Anda tentang ini? Apa kata si dokter Amerika itu? Mungkin Nabi kalian sudah punya teleskop katanya. Dia enggak dikatakannya Nabi Muhammad sudah punya teleskop. Karena dia enggak percaya. Tapi bagi kita mudah aja. Kenapa penjelasan Nabi itu sekarang sesuai dengan dokter sekarang? Allah berjanji, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami di atas muka bumi. Tujuannya untuk apa? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Untuk membuktikan bahwa syariat ini adalah hak, kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad tidak pernah bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan wahyu dari Allah. Maka Bapak Ibu, masukkanlah anak ke sekolah pesantren supaya dia belajar matan arba'in,
Setelah nanti dia tamat masuk fakultas kedokteran, dia yang menjelaskan hadis ini dengan 2 cabang ilmu. Cabang hadisnya dia jelaskan, bisa dia membaca kitab Al-Fathul Mubin, dan dia jelaskan menurut ilmu kedokteran dia. Makin yakinlah orang tentang kekuatan Islam. Abdul Somad hanya satu sisi saja, dari sisi aspek hadisnya. Kedokterannya enggak. Tambih, peringatan. Ta'liqut tolak alal hamil. Bagaimana kalau ada suami menjatuhkan tolak gantung terhadap kehamilan? Wa mata tumfakhur ruh, kapan ditiupkan ruh? Ta'liq. Masih ingat bapak-bapak kemarin waktu ta'liq tolak? Apa ta'liq tolak itu Pak Ustadz? Tolak tergantung. Suami, silakan baca sirat ta'liq. Nah, kan ingat. Kalau saya meninggalkan sekian bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu kemudian istri melapor ke pengadilan agama, maka jatuhlah talak saat hakim menjatuhkan. Itu namanya ta'liq. Nah, sekarang ta'liqnya begini. Seorang suami berkata kepada istrinya, "In kunti hamilan fa anti toliq." Kalau kau hamil, maka kau cerai. Enak kali dia. Kalau kau hamil, kau cerai. Fawaladat lidun sittati ashhur minat ta'liq. Tiba-tiba istrinya itu melahirkan anak kurang dari 6 bulan setelah ta'liq. Tulliqat, maka jatuh talak. Sawaun kana yata'uha amla, apakah dia berhubungan kelamin atau tidak. Loh, kok bisa hamil enggak hubungan kelamin? Mungkin sudah didahului tetangga. Li tahaqquqil hamli hina idzin inda ta'liq. Karena bisa jadi sudah hamil ketika dijatuhkan ta'liq. Lianna aqalla muddatihi sittata ashhur, karena seminim-minim hamil 6 bulan. Makanya anak prematur menurut istiqra' penelitian ahli fikih, anak prematur paling minim bisa hidup 6 bulan. Maksudnya 6 bulan keluar bisa hidup, 5 bulan mati. Wa naza'a Ibnu Rif'ati fima idza kana yata'uha bi an kamalal walad. Tapi Ibnu Rif'ah membantah ini. Idza kana yata'uha, kalau suami itu berhubungan kelamin, bi an kamalal walad wa nafakha rufi yakunu ba'da 4 ashhur. Bahwa sempurnanya anak itu dan peniupan ruh itu adalah setelah 4 bulan. Dari mana perhitungan 4 bulan? 40, 40, 40. 120, 4 bulan. Kama yashhadu bihil khabar, sebagaimana didukung oleh riwayat hadis. Fa idza atat bihi li khamsati ashhur masalan, kalau perempuan itu melahirkan anak setelah 5 bulan, misalnya setelah 5 bulan lahir anak, ihtamalal uquq bihi ba'da ta'liq, maka ada kemungkinan jatuh setelah ta'liq. Kama qala wasittatu inama hiya mu'tabaratun li hayatil walad ghaliban. Adapun 6 bulan itu adalah biasanya umur janin prematur yang bisa hidup 6 bulan. Wa ajaba anhu Abu Zur'ah, dijawab oleh Imam Abu Zur'ah, bi annal khabar laisa fihi anna nafkha yakunu aqbal 4. Kata Imam Abu Zur'ah, hadis ini tidak ada menyebutkan bahwa peniupan itu setelah 4 bulan. Fa inna lafzahu, coba tengok bunyi lafaznya. Summa ya'murullahul malak, Allah menyuruh malaikat, fayamfukhu fihi ruh, lalu malaikat meniupkan ruh. Summa, di situ kan ada kata summa. Summa ala tarahi amrillah bidzalik. Summa di situ menunjukkan makna
Tarakhi. Setelah itu ke belakang, tarakhi, setelah masa itu arti summa. Wa muddatuhu majhulah. Berapa lama? Enggak ada yang tahu. 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Summa, bukan kata Nabi, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 40 hari dalam bentuk 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Datang malaikat. Bukan begitu punya hadisnya. Setelah 40 hari, 40 hari, 40 hari, summa, kemudian setelah itu ditiupkan roh. Enggak tahu, muddatu majulah. Apakah 125, 126? Enggak ada yang tahu. Lakin, akan tetapi, lamastambatal fuqaha minal Qur'an. Ketika para ulama ahli fikih istimbat mengambil hukum dari Quran, yaitu ayat, dari mana pengambilannya? Dari ayat ini. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hamilnya dan masa menyusuinya 30 bulan. Hamilnya dan masa menyusunya 30 bulan. Dan ayat satu lagi, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Perempuan mengandung anaknya, menyusukan anaknya haulaini kamilaini, 2 tahun. Masa hamilnya dan masa menyusunya salasuna syahra, 30. Salasuna syahra, 30 bulan. Menyusukan anak 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. 2 tahun 24 bulan. 30 kurang 24? 6. Itulah angka 6 batas minimal hamil. Kenapa tak 9? 9 angka normal. Bukan angka minimal. Yang dipakai angka minimal. Jadi kalau janin 6 bulan lahir hidup. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan menyusukannya 30 bulan. Datang ayat satu lagi, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Menyusukan anak 2 tahun. 2 tahun 24 bulan. 30 kurang 24, 6 bulan. 6 bulan itulah masa mayoritas janin bisa hidup. Anna aqalla, sesungguhnya batas minimal masa hamil sittatu ashhur, 6 bulan. Ulima annaha muddatuhu, maka dapat diketahui itulah masanya. Wa anna nafkhar ruhi indaha, peniupan ruh adalah masa itu. Itu Imam Abu Zur'ah membantah orang yang mengatakan bahwa ruh ditiupkan tepat setelah 120 hari. Enggak begitu kata dia. Jadi kalau begitu peniupannya kapan? Dari sejak 40 120 dari 4 bulan ke 6 bulan. Tepatnya kapan tuh Pak Ustaz? Wallahu a'lam bissawab. Wa fi iddi'aihi anna hadzal istimbat, dalam pernyataan ini jelaslah bahwa istimbat, pengambilan hukum ini, yadullu ala anna nafkhah, bahwa peniupan ruh inda sitta ashhur waqfah, ketika 6 bulan. Balla dilalata lahu ala dzalik biwajhin kama huwa zahirun mimma marra wa mimma sayati. Tapi itu pun prediksi, tidak ada dalil secara jelas menunjukkan secara eksplisit sebagaimana terlihat dalam makna zahir hadis ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan dan sebagaimana yang akan dijelaskan. Wal aula an yuqal, maka lebih utama untuk dikatakan bahwa summa di situ dalat alat tarahi. Summa, kemudian ditiupkan ruh, itu bukan menunjukkan pada saat itu ditiupkan, enggak, tapi menunjukkan setelah itu. Kapan pastinya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan besok. Besok judulnya adalah kapan ditiupkan ruh. Itu judulnya besok. Kapan ditiupkan ruh? Besok tanggal 22.
Baik, jamaah, kita jawab pertanyaan. Pak Ujang Permana. Assalamualaikum Ustaz, mohon jelaskan tentang Hajar Aswad yang katanya dapat menghapus dosa manusia. Hajar Aswad itu dulu warnanya putih waktu dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian karena saking banyaknya manusia yang berdosa, menempel dosa orang ke batu itu. Dosa itu warnanya hitam, itu maka jadi hitam. Jadi kedatanganmu ke sana itu hanya menghitam-hitamkan Hajar Aswad aja. Tapi tidak ada disebut di situ bahwa makin banyak mencium Hajar Aswad berarti dosanya tercabut, tak ada situ. Teks hadis itu hanya menceritakan Hajar Aswad warnanya putih bersih. Itulah salah satu batu yang dibawa malaikat, dibawa oleh Nabi Adam. Jangan bayangkan Hajar Aswad yang bulat sebesar muka itu, bukan itu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu ditempelkan batu-batu kecil sebesar-besar ini di dalam. Nah, beberapa titik. Nah, itulah yang Hajar Aswad itu. Batu yang besar itu batu kecil-kecil. Coba tengok dekat-dekat. Nah. Ada beberapa biji batu Hajar Aswad di situ. Nah, jadi dosa manusia ini saking banyaknya orang berdosa menciumnya, menempel hitam. Tapi tak ada mengatakan siapa yang mencium Hajar Aswad maka hapuslah dosanya. Tak ada. Tapi kita berdoa di situ. Makanya Umar bin Khattab waktu mencium Hajar Aswad, ya Hajar, hai batu, innaka la tamfa' wa la tadur. Kau tak dapat mendatangkan manfaat, kau pun tak bisa menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena Muhammad menciummu, aku pun tak mau menciummu. Jadi Umar bin Khattab, aku menciummu karena sunnah ikut Nabi. Diciumnya bismillah, Allahu Akbar, waktu mau tawaf. Begitu Pak Ujang Permana ceritanya. Hajar Aswad. Tulis di situ Hajar Aswad, nampak ada beberapa batu kecil, kecil-kecil di dalam. Tulis Hajar Aswad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satu pecah. 7 biji di dalam. 2, Pak Isa Ansori. Ustadz, apa hukum mengambil dan memakan sesaji yang diperuntukkan ke sesembahan selain Allah, baik berupa buah-buahan dan hewan ternak yang masih hidup? Hurriman alaikumul maitatu, haram bagi kamu memakan bangkai. Bangkai maksudnya hewan mati tak sempat disembelih. Kambing ditabrak truk mati, bangkai. Wadamu, darah. Ada sajian situ darah, tak boleh. Walahmul khinzir, daging babi. Wal munkhaniqatu, binatang tercekik. Wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, tercekik, tertembak, tertombak, tertanduk. Wa ma akalas sabu'u, binatang yang diterkam binatang buas. Kambing diterkam oleh anjing hutan, mati, haram dimakan. Binatang kambing ditombi panah dari jauh sebagai sajen untuk penjaga hutan, mati, haram dimakan. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, binatang dijadikan sebagai sembelihan berhala, haram dimakan. Aku sembelih kambing ini untuk berhala, wahai berhala, tolong jaga kami dari COVID-19. Kata berhala, aku aja udah bersin 3 hari 3 malam. Uriman alaikumul innamal khamru, sungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Bagaimana hukumnya memakan buah-buahan Pak Ustadz?
pulang sekolah, singgah di kuburan kawan kita, kuburan yang ada jeruk, ada apel, terkenang masa kecil dulu. Pas kita makan, itu punya siapa? Itu ada yang punya. Apa? Ada dikasihnya untuk kita, kan? Tidak. Nah, oleh sebab itu maka kita udah belajar. Yang dulu-dulu Pak Ustadz, mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala. Dulu waktu habis balik mandi sungai, dapat makan apel hijau, makan jeruk. Dulu-dulu apa boleh buat, tapi sekarang harus dijelaskan bahwa kita mengambil milik orang. Walaupun dia tak Islam, bukan berarti boleh kita makan milik orang tak Islam. Gak boleh. Ibu Siti Faridah, Ustadz, apakah saat istri hamil suami tak boleh menyembelih, memotong hewan, memukul karena berpengaruh pada janin? Apakah benar pendapat tersebut Pak Ustadz? Kalau ada orang Islam meyakini bahwa dia menyembelih ayam dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, mengikut perintah Allah, mengikut sunnah Rasulullah SAW, tapi dia tak mau melakukan itu karena takut berefek kepada anaknya, rusak akidahnya. Rusak akidahnya. Kenapa? Karena berarti dia menolak mengikuti perbuatan sunnah karena keyakinan. Mengikuti sunnah ini pasti efek yang akan terjadi zon. Lebih didulukannya zon, prasangka, daripada yang pasti. Ad-darru, Allah yang mendatangkan manfaat. An-nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat. Ad-darru, Allah yang menolak mudarat. Bismillah, ku sebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un, dengan menyebut nama Allah tak ada satu pun yang mendatangkan mudarat. Fil ardi wala fis sama', tak ada yang mendatangkan mudarat di bumi maupun di langit. Jadi kalau disuruh nanti Idul Adha, Pak, tiap tahun kan Bapak nyembelih. Iya Pak, potonglah Pak. Aku tak berani. Kenapa? Istriku hamil. Pak Imam, istriku hamil juga, kata Pak Imam. Tanya Pak Khotib, Pak Khotib, kata Pak Khotib, istriku hamil juga. Alhasil tak jadi potong kurban tahun. Adapun orang yang iseng-iseng, nampaknya kambing, ditembaknya telinga kambing itu pakai senapan. Pam, pas lahir anaknya tak bertelinga sebelah. Bisa jadi Allah marah, Allah murka, karena perbuatannya ini tak sesuai dengan perintah Allah. Maka dihukum Allah, tapi bukan gara-gara telinga kambing itulah telinga anak dia hilang, bukan itu. Kalau diyakini gara-gara telinga kambing inilah rusak, maka telinga anak dia hilang, rusak akidah. Nah, mesti dibedakan tuh Pak Ibu Siti Faridah. Saya kira Ibu Siti Faridah paham. Kalau perintah Allah menyuruh menyembelih dengan ikut sunnah Rasulullah, laksanakan. Tapi kalau mengganggu-ganggu binatang, digigit sama nyamuk, ditangkapnya nyamuk itu, dicopotnya kaki-kaki nyamuk. Tidak, kita kalau mukul nyamuk mengikut sunnah, pukul sekali, mati. Ini enggak, saking marahnya tangkap, cabut. Lahir anak tak berkaki. Itu bukan karena nyamuk tuh, tapi karena Allah marah. Allah marah karena kau tak ada kasih sayang, menyakiti makhluknya. Bisa aja terjadi. Yang keempat, Ibu Riyah Nur. Ustaz, bagaimana mencuci pakaian dengan mesin cuci? Apakah baju yang dipakai saat tidak suci dapat langsung dicampur dengan yang lain? Ambil semua baju-baju kotor segala macam, masukkan. Tapi kalau ada, maaf, kotoran anak kecil, buang dulu. Yang belum buang dulu bersih.
Dah, habis itu masukkan deterjen. Habis itu masukkan air. Pandai Ustaz nyuci. 4 tahun di Mesir mencuci. 2 tahun di Maroko. Di Sudan beberapa bulan mencuci. Setelah itu keringkan. Setelah kering, siram lagi pakai air bilas. Jangan habis itu langsung jemur. Sekali kocek tanpa bilas, najis. Ustaz tak bilas. Bilas dulu. Siram lagi pakai air penuh, baru putar sekali lagi untuk membilas. Dah, habis itu bilas sekali lagi sampai nampak. Sebetulnya sekali itu pun udah cukup. Bagusnya lagi disiram satu-satu. Untuk pengering. Kering kan? Itu kan ada pengering cepat. Siram satu-satu. Tapi sebetul kalau untuk cukup sekali bersih tadi sekali lagi udah. Tapi kalau mau bersih, mau suci betul, baru bersih. Kalau dia bersatu di situ bekas kencing anak, kebetulan ada anak kecil umur 1 tahun 2 tahun, kencing anak situ bekas apa, situ bercampur. Habis itu memang wangi dia tapi najis, bercampur najis. Intinya dibilas. Intinya dibilas. Kasih tahu sama bibi. Kasih tahu sama pembantu kita. Jangan perlakukan pembantu itu macam budak hamba sahaya. Kasih tahu dia baik-baik. Kasih tahu dia baik-baik. Kalau tidak kasih tahu dimarah nanti dibilangnya udah, rupanya belum. Itu Bu Riah Nur. Terakhir Pak Denis. Ibu Denis. Saya tinggal di Eropa. Sholat Isya masuk jam 23. Subuhnya jam 3.30. Bagaimana mengatur waktu tidur? Isya 23. Kemudian 00. Habis itu 01, 02, 03. 03.30, 04, 05. Lain jam dinding Pak Ustaz nih, ini agak lain sedikit. Ini baru Isya. Kalau Ibu Denis bangun jam 23, jam 23 hanya untuk sholat Isya, berat. Lalu kemudian nanti tidur lagi sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Besok mau kerja lagi. Kan tak mungkin hanya bangun untuk sholat Isya aja. Maka bagaimana solusinya? Ini baru masuk Isya. Maka ibu bisa ambil pakai pendapat mazhab Syafi'i bahwa waktu subuh itu terbentang, waktu Isya itu terbentang sampai menjelang subuh. Sini buat sholat subuh. Subuh. Habis maghrib tidur. Cukup. Sini buat sholat subuh. Bangun, qabliyah. Subuh di sini. Subuh sini, 3.30 subuh. Setengah jam sebelum subuh sini Bu salat Isya. Atau di 2.30, terserahlah. 2.30 atau 3.30. Pakai pendapat yang mengatakan waktu Isya terbentang sampai azan subuh. Isya terbentang panjang. Maka ibu pakai waktu takhir, waktu di ujung. Nah, solat bangun, solat Isya. Habis solat Isya, baru kemudian dia qiyamul lail. Habis itu barulah kemudian solat witir, solat ini, sampailah. Jadi 1 jam nih, 1 jam dari 2.30 ke 30, 60 menit cukup bisa di situ. Isya di situ, solat qiyamul lail, solat witir, solat sunat, zikir, baru solat subuh.
Begitu bagi saudara-saudara kita yang di Eropa yang waktu malamnya singkat pada musim panas. Ini terjadi biasanya pada musim panas. Demikian Ibu dan saudara-saudara kita, mudah-mudahan istiqomah tetap. Demikianlah jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir majelis mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.